Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bu Bapak dalam kegiatan workshop pemaksimalan penggunaan Google Classroom. Pada video kali ini adalah video yang kedua, pemaksimalan Google Classroom. Video sebelumnya membahas tentang bagaimana pengelolaan kelas. Yang sekarang kita akan belajar bersama bagaimana pemaksimalan Google Classroom untuk penilaian. Nah, ini pada PowerPoint yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk tugas misalnya ulangan harian, anak-anak biasanya bisa melihat kunci jawaban, yaitu diketahui siswa kunci jawabannya ya, seperti ini. Kemudian juga anak-anak itu bisa mengulang-ulang kegiatan ulangan harian berkali-kali gitu, kalau tidak disetting ya. Nah, bagaimana menyetingnya? Mari kita mulai, Ibu. Misalnya ini adalah kelas K yang pernah kita buat kemarin. Kemudian kita akan buat ulangan harian atau kuis ya Bapak. Misalnya ini pastikan kita memilih kuis ya Bapak Ibu. Assignment saja, tidak ada kata kuisnya. Ini untuk penugasan. Penugasan individu, penugasan kelompok, proyek ya. Kita klik ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kuis ini cobakan hanya di kelas K saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak ke kelas yang lain, karena ini hanya percobaan ya. Kemudian all student, nah ini nilainya 100, tidak ada tanggal. Nah, topiknya kita cari, nah ini topik yang cocok. Ini, kemudian Bapak Ibu, ini judulnya, kita isi misalnya judulnya itu dengan kuis ya. Kuis materi kekongruenan bangun datar. Itu misalnya silahkan Ananda mengerjakan kuis berikut. Kuis dikirim paling lambat hari ini misalnya pukul 13 itu. Nah, sebenarnya kalau dibatasi berarti ini diberi tanggal Bapak Ibu ya. Misalnya tanggalnya hari Rabu misalnya, lalu jamnya 13 ya Bapak Ibu. 13 atau jam, kalau PM berarti jam 1 ya Bapak Ibu. Nah, udah, kita jamnya sudah ada. Jadi kalau melewati jam ini berarti hari ini dan jam yang ini yang kita tentukan sudah miss ya, sudah tidak bisa, sudah kita menggunakan blank quiz ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kita atau quiz ya. Kita copy dari sini saja biar cepat. Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan ini bukan? Nah, ini juga kita isi. Kita samakan ya Bapak Ibu, samakan. Petunjuknya ini saya sudah punya contoh tunjuk. Nah, ini kita pakai saja. Kita pakai, simpan di sini. Ya Bapak Ibu. Kemudian seperti biasa kalau kita mau membuat itu, kita buat seperti ini ya Bapak Ibu, nama lengkap gitu. Jadi kalau ini wajib gitu Bapak Ibu. Kalau tidak diberi nama lengkap seperti itu, anak-anak misalnya nama saja begitu, biasanya nama panggilan dan kita bingung nanti mencari. Kemudian saya tambah ya Bapak Ibu, bisa lewat plus seperti ini. Kemudian ini kelas. Nah, ini biasakan kita menggunakan multiple choice, lalu di sini misalnya saya 9A ya, kalau Bapak Ibu mengajar kelas 7 ya, 7A begitu, 7B, 7C, atau 8C, sebenarkan D. Oh, ini salah ya. Yang atas ini 9. D. Yang ini 9.
Nah, kelas, kita klik ini berarti siswa harus mengerjakan ini ya. Kalau tidak dikerjakan nanti tidak bisa dikirim. Jadi ini wajib, saya buat wajib. Saya copy saja ini dari sini. Kalau tadi kan plus ya, ini copy. Sama, tapi ini nomor presensi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya buat sampai 34 ya. Tapi ini karena percobaan siswanya hanya 1, matematika menyenangkan, mesti ingat ya Bapak Ibu, jadi saya hanya buat 10 saja. Nah, untuk supaya yang kelihatan oleh anak itu ini saja, jadi nama lengkap, lalu kalau sudah diisi, kelas, lalu nomor presensi, nah itu tidak bisa ke selanjutnya, kecuali kalau ini sudah diisi semua. Nah, selanjutnya jadi pakai jeda ini Bapak Ibu, namanya add section. Nah, begini. Judulnya kita samakan saja seperti judul ini. Kita copy saja ini. Copy di sini ya Bapak Ibu. Seperti itu, lalu soalnya pakai plus saja. Saya sudah siapkan soalnya Bapak Ibu. Nah, ini soalnya ada di sini. Ini soalnya. Jadi saya tidak mengetik ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengetik ya silahkan. Misalnya diingat pada saat buat Google Form-nya ya. Jadi langsung. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dalam bentuk ABCD-nya seperti itu, ini copy langsung di sini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi saya sarankan ini tidak menggunakan ABCD. Karena nanti akan diacak ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya tetap ada ABCD-nya, diacak tidak akan berpengaruh ya. Maksudnya begini, setiap siswa membuka Google Form ini, itu acak ya Bapak Ibu, nomornya diacak, kemudian optionnya diacak. Cara mengacak option itu ada di sini Bapak Ibu. Nah ini, shuffle option order ya. Jadi pakai ini. Jadi ini tidak perlu ada ABC karena akan diacak. Ini keuntungannya kalau diacak seperti ini adalah ya anak-anak diperkecil kemungkinan untuk saling nyontek gitu ya. Kan tidak ada optionnya. Nah, ini karena latihan saya hanya buat 2 soal. Ini Bapak Ibu, lalu kita buat kunci jawaban ya di sini. Misalnya ini kunci jawabannya adalah, nah ini memang kunci jawaban. Karena ada 2 soal, mungkin saya kasih nilainya, 1 soal itu 50. Lalu done ya. Kemudian kita copy. Nah ini jadi soalnya itu kita ambil lagi di sini yang nomor 2. Oh, soalnya dulu. Tuh, kemudian yang pilihan gandanya. Ini sebenarnya ditutup dulu sebenarnya. Dan gandanya nah ini baru seperti itu ya. Terus ABCD-nya dihilangkan. Option-nya. Terakhir ini. Nah, kita belum buat kunci jawaban, kan? Kita buat kunci jawaban. Sisi yang bersesuaian pada bangun yang kongruen adalah ini jawabannya sama panjang. Kebetulan jawabannya A semua ya. Hanya 50 poinnya sudah. Nah, seperti ini sudah Bapak Ibu. Nah, misalnya nih, kita tidak atur Google Form ini. Padahal kebiasaan kita ketika membuat Google Form adalah diatur.
menggunakan setting ini Bapak Ibu ya. Beberapa laptop settingnya ada di sini, ada juga di sini Bapak Ibu paling atas, di atas ini. Misalnya tidak kita atur ya Bapak Ibu. Nah, kita tidak perlu desain karena di sini langsung saja. Kita buka ke sini. Ini Bapak Ibu ya. Sudah. Nah, ini langsung kita kirim ke siswa. Ini sudah terkirim Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dari sisi siswanya ya. Siswanya kan cuma satu kemarin tuh yang kelas K. Siswanya itu matematika menyenangkan. Nah, ini saya sebagai siswa Bapak Ibu. Kita buka tugasnya di sini. Nah, ini sudah ada 3 ya. Ya Bapak Ibu, ini sudah kuisnya. Kita buka ya Bapak Ibu. Nah, ini emailnya diisi email yang ini. Kemudian nama lengkap. Ya, ini kan nama lengkap siswa, misalnya seperti itu. Misalnya saya isi 9A, nomor presensi nomor 1 misalnya. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini anak-anak itu ketika ini tidak diisi lengkap, tidak akan ke berikutnya ya. Karena tadi kita pakai jeda. Baiklah, berikutnya. Nah, misalnya ini saya isi, ini sudah diacak ya Bapak Ibu. Tadi kan kongruennya paling atas ya. Saya isinya salah. Sama besar. Kemudian ini saya isi benar. Nah, saya kirim ya Bapak Ibu. Oke, nah terus kita lihat skornya. Nah, skornya 50 karena saya tadi salah ya. Terus siswa ini juga bisa lihat nih. Apa saja yang salah. Oh, ternyata tadi ini salah. Ini ada tanda silang merah begitu ya Bapak Ibu. Oh, yang benar yang kongruen. Nah, dia sudah catat tuh yang benar. Terus yang ini, oh ini benar sama panjang. Nah, kemudian dia tutup nih. Ini dia tutup. Ini juga dia tutup. Lalu dia kirim lagi. Nah, ini kalau belum disetting, ini anak-anak bisa ngisi lagi. Nah, tadi anak-anak tahu tuh. Catat isinya oleh anak ya. Tadi 9A ya saya. Kemudian nomor 1. Berikutnya, nah karena sudah melihat yang tadi, jadi dia sudah tahu isinya. Oh, tadi kongruen misalnya. Ini sama panjang. Kirim. Nah, lihat skor. Nah, sudah 100 dia. Itu kan soalnya hanya 2 Bapak Ibu dari saya. Kalau soalnya 10 mungkin anak bisa 10 kali ngirim sampai benar atau bagaimana begitu Bapak Ibu. Jadi hasilnya itu tidak valid ya, hasil ulangannya. Nah, ini kan tidak baik, kecuali ini untuk kuis saja Bapak Ibu, untuk hanya sekedar anak-anak memahami materi begitu bisa ya seperti itu. Tapi kalau untuk ulangan harian ini kemungkinan bahaya malah ya kalau kita menggunakan cara seperti ini. Bagaimana caranya agar siswa itu tidak seperti ini? Marilah Bapak Ibu kita buat ya. Kemudian ini kita edit Bapak Ibu. Yang kuis ya. Ini kita edit. Nah, kemudian ini kita klik lagi kuisnya. Ini kita perbaiki, klik tanda pensil. Responnya kita buat jadi 0 dulu. Delete all responnya kita ulangi lagi makanya ya. Kita ulangi dari awal. Nah, ini kita setting Bapak Ibu ya. Settingnya di sini. Nah, pastikan ini diklik seperti ini Bapak Ibu. Make this a quiz ya. Jangan sampai ini tidak diklik. Misalnya seperti ini gitu, tidak seperti itu ya. Jadi buat aktif. Kemudian hasilnya itu ini immediately after its submission atau letter. Saya sarankan untuk letter Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sesegera mungkin setelah anak
submit, nanti bisanya ditunggu anak-anak yang lain tuh. Kamu nilai berapa, apa saja tadi isinya. Nah, itu juga bisa tidak valid ya hasil ulangannya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah ini tidak diklik Bapak Ibu. Miss question, jadi mana soal-soal yang ketinggalan itu tidak diperlihatkan, itu tidak usah diperlihatkan. Kemudian correct answer, isinya yang mana tidak usah diperlihatkan. Kalau mau ulangan harian, point values, berapa nilainya, tidak usah diperlihatkan juga ya. Tiap nomor berapa nilainya itu nggak usah diperlihatkan juga. Jadi 3 ini pastikan nonaktifkan ya. Ini juga biarkan saja. Nah, sekarang ke respon nih Bapak Ibu. Jadi yang ini adalah make this quiz itu ada 3 ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini letter. Nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang. Kemudian responnya ini Bapak Ibu. Responnya koleksi email mereka ya. Kenapa email mereka penting? Karena begini, bisa tuh emailnya punya siapa, tapi dia mengerjakan atas nama siapa. Kan itu tidak bagus. Jadi email dengan yang mengerjakan harus orang yang sama. Nah, itu beberapa kali saya menemukan itu Bapak Ibu. Wah, ini berarti anak-anak tuh kurang jujur ya. Nah, ini responnya di copy, nggak usah saja jadi off. Nah, terus ini responnya editing nggak usah. Saya sarankan untuk kementerian Bapak Ibu ya, tapi karena tadi itu saya harus mencoba, jadi ini tidak saya klik. Nanti ada keuntungannya, apa perbedaan antara kalau kita menggunakan ini kementerian atau belajar.id dengan yang tidak menggunakan ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini pastikan hanya 1 kali respon. Limit 1 respon ya di sini. Kemudian ini presentation, ini yang paling penting adalah kita sapa anak-anak itu ya. Kalau ini off saja Bapak Ibu. Show progress. Oh ya, yang ini shuffle question order adalah mengacak nomor soal ya. Ini bagus Bapak Ibu. Jadi nomor soal nggak usah diberi nomor. Soal 1, soal yang kedua, soal yang itu nggak usah diberi nomor. Diacak. Jadi setiap siswa membuka berbeda-beda ya. Jadi anak juga tidak bisa misalnya nomor 1 apa isinya? 1 yang mana? Kan nggak ada nomor. Itu ya lebih bagus. Kemudian edit ini Bapak Ibu. Nah, diedit misalnya tadinya kan tulisannya seperti itu. Nah, kalau bahasa kita mungkin selamat tuh pekerjaan Ananda sudah terkirim. Tuh, semoga hasilnya maksimal. Misalnya ganti seperti itu ya. Nah, itu di save Bapak Ibu jangan lupa. Ini off, ini juga off saja. Ya, ini enggak usah Bapak Ibu diperlihatkan semua respondennya. Nah, yang default ini sudah dari sananya kita tidak usah otak-atik ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini di save ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini sekarang. Ini Bapak Ibu kuisnya kita klik, kita kerjakan seperti tadi. Ini Bapak Ibu ya, tadi saya ini diacak juga sudah ini ya. Tadinya kan absen dulu ya. Kelas dulu baru absen, ini absen dulu. Sudah diacak dari sininya ya. Udah kita berikutnya. Acaknya berlaku, berlaku nih. Ini misalnya saya salah misalnya sebanding misalnya. Ini kan mulai dari awal ya Bapak Ibu. Dengan aturan yang baru ya. Ini misalnya anak ini baru buka saja, baru buka pertama kali. Yang ini benar ya. Kirim. Nah, ini tidak ada nilainya di sini Bapak Ibu ya. Tidak ada. Nah, ini sudah terkirim, anak-anak belum tahu nilainya. Ini kalau kita mau ngirim lagi, sudah tidak bisa kan hanya 1 kali kirim. Seharusnya tidak bisa. Anda sudah menjawab.
Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Ya, ini formulir ini sekali. Ini tadi ketikan kita kan ya Bapak Ibu. Selamat, pekerjaan Anda sudah terkirim. Semoga hasilnya maksimal. Jawaban dikirimkan dan tugas ditandai selesai. Oke, ini tugasnya ditandai selesai. Nah, ini. Sudah, berarti kita lihat ke bagian guru. Kita lihat, oh sudah ada 1 begitu. Nah, nanti kita lihat nilainya berapa. Nah, Bapak Ibu, di sini kita beri nilai. Nah, itu manual kita berikan di sini. Lalu di return. Kurang praktis ya Bapak Ibu ya. Nah, ada cara praktis nanti Bapak Ibu sebentar. Sudah kita nilai 50. Baiklah Bapak Ibu, kita akan coba untuk ulangan harian yang esai ya Bapak Ibu. Kembali ke sini kita bisa perbaiki ya Bapak Ibu. Kuisnya di sini berarti misalnya kita tambahkan di sini. Ini soalnya misalnya seperti ini. Soalnya kita lihat. Saya sudah siapkan nih Bapak. Nah, ini. Kita copy ke sini. Ini pertanyaannya, sudut-sudut yang bersesuaian pada 2 bangun yang kongruen adalah, ini jawabannya itu sama besar. Kita buat, ini bukan multiple choice, kita buat short answer, wajib. Nah, ini kita buat kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya itu Bapak Ibu, macam-macam anak-anak biasanya menjawab. Kan ini sebenarnya sama besar begitu ya. Ada anak yang nulisnya S-nya besar, B-nya besar. Segala kemungkinan jawaban anak. Mungkin ada juga yang S-nya saja yang besar di depan, belakangnya gitu. Atau besar semua. Tuh ya. Tuh. Atau coba tadi saya sudah pikirkan ya. Apalagi nih. Sama besar, kecil semua ya, kecil semua. Oke, kita buat kecil semua. Tuh ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu centang ini, mark all other answer incorrect, itu berarti kalau anak tidak menjawab seperti ini salah. Apa nilainya? 25 deh ya. Yang tadi ini berarti diganti nilainya. Ini kita ganti nilainya yang ini. Jadi 25 juga. Tuh, yang ini juga ya. Ini 25. Lalu 1 nomor lagi. Supaya 100 ya, misalnya nomornya yang 1 ini. Nah, ini 2 trapesium. Ini jawabannya sebenarnya hanya kongruen gitu saja Bapak Ibu. Kongruen. Nah, nanti saya akan tidak ngeklik mark all other answer incorrect ya. Wajib. Kemudian tadi ya besar semua. Kongruen. Kecil semua. Kemudian yang depannya saja yang besar. Itu. Tapi tidak saya klik. Tidak diklik itu nanti tergantung kita yang nilai ini ya Bapak Ibu. Baiklah, terus ini responnya kita buat 0 lagi. Ini responnya 0 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke sisi siswa. Kita refresh dulu.
Baik, kita buka. Ini tutup saja yang ini. Kita isi ya Bapak Ibu. 9A presensi 1. Nama lengkapnya sekarang di bawah. Berikutnya. Nah, ini 2 bangun yang memiliki sisi yang bersesuaian. Ini sama besar ya, misalnya yang ini benar. 2 bangun yang kongruen, misalnya saya tulis sama besar gitu ya. Kemudian ini jawabannya kong. Tidak lengkap, hanya kong saja, nggak ada ruennya misalnya. 2 tidak sama panjang. Kirim ya Bapak Ibu. Nah, ini kirim. Sudah terkirim, kemudian lihat dari sisi guru. Di refresh dulu Bapak Ibu. Lihat. Nah, ini kalau di sini itu berarti belum dinilai ya Bapak Ibu ya. Sebelah kiri. Berarti nilainya sudah ada tuh. Nilainya 50 ya. Mungkin kita lihat respon individu ya Bapak Ibu. Ya, nih responnya. Nah, sama besar berarti nilainya ini 25 ya Bapak Ibu. Kuisnya dapat 50 dari 100 poin. Salah. Seperti itu ya. Ini sudah terkirim ke siswa. Jadi kita tinggal kirim. Tinggal ini diklik lalu kirim. Nah, ini seharusnya di siswa udah ada nilainya seharusnya ya. Kita lihat. Ini di refresh dulu. Biasanya ada di atas. Oh, ini nilainya nih. Ini ya 50 dari 100. Tadi tidak dilihat. Nah, Bapak Ibu, bedanya ini berarti kita memberi nilai yang ini tadi. Harusnya kong ya, ini salah. Berarti kita kasih nilainya sendiri. Jadi bisa kasih nilai. Oh, ini sudah ada ore-oreannya, mungkin kita bisa kasih 5 begitu. Edit. Nah, jadi nanti nilainya jadi berapa? 55 ya. Jadi 55. Karena yang kong tadi kita beri nilai 5. Nah, ini kita lalu ke anak. Harusnya sudah ganti ya. Refresh. Baiklah Bapak Ibu. Itu dia penggunaan dari mark all answer as incorrect ya. Jadi kalau jawabannya tidak itu tidak bisa. Baiklah Bapak Ibu, saya akan perlihatkan bagaimana saya membuat kuis seperti biasanya. Yang saya tinggal import dari kuis yang pernah ada. Saya akan buka kelas yang lain, misalnya kelas E. Ini kelas yang sesungguhnya yang biasa saya kerjakan ya Bapak Ibu. Saya akan buat kuis untuk kekongruenan bangun datar. Ya, saya jadinya kuis tentu saja ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, saya akan berikan kepada semua kelas. Mungkin termasuk kelas K. Ya. Tuh. Semua kelas ya. Data tinggi 100. Seperti biasa saya tidak akan buat schedule-nya ya. Nah, ini kekongruenan bangun datar. Kemudian judulnya adalah judul yang ada di sini, tadi ada judul ya. Nah, ini kita copy saja ini. Kemudian ini saya akan copy dari kelas yang lain ya. Misalnya dari kelas A yang sudah biasa saya lakukan. Ini akan cepat sekali Bapak Ibu membuatnya ya. Nah, misalnya ini saya ambil dari presensi yang ini. Kita lihat interaction-nya apa. Nah, ini. Saya copy dari sini Bapak Ibu. Copy karena
kalau saya tuh kuis tuh sebagai bukti kehadiran. Tuh ya. Lalu kalau ingin ininya berfungsi, grade importingnya berfungsi, Bapak Ibu harus menggunakan blank quiz ini. Jadi kalau Bapak Ibu ambil link misalnya gini, ambil Google Form dari yang lain, itu grade importingnya tidak berfungsi. Gitu ya, Bapak Ibu import Google Form yang sudah ada tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus mengambil blank quiz ini. Tuh. Kemudian namanya seperti nama ini tadi Bapak Ibu ya. Oh ya, saya biasanya namanya ini menggunakan ini, maaf ya Bapak Ibu. Presensi dan quiz. Nah, ini saya copy. Saya ke blank quiz ini saya ganti. Nah, ini sama dengan yang di sini. Kemudian petunjuknya saya akan ambil dari ini. Dari yang sudah pernah dibuat ya, sama. Kemudian Bapak Ibu, saya itu males juga bikin nama dan sebagainya begitu ya. Saya akan ambil dari sini, caranya gini Bapak Ibu. Ini saya klik, lalu ini ada import question. Nah, ini saya klik Bapak Ibu. Ini akan ke Google Drive. Mana Bapak Ibu akan ambil yang mana gitu ya. Nah, kalau yang paling sebelah kiri ini adalah yang sedang kita kerjakan. Jadi saya akan ambil yang ini. Gitu, lalu select. Nah, di sebelah kiri ini saya akan ambil nama lengkap gitu, kelas, kemudian ini nomor presensi. Ini kan dari kuis sebelumnya. Dari kuis apa nih? Ini dari kuis materi transformasi campuran. Dari kuis itu ya Bapak Ibu ya. Padahal kuis yang kita kerjakan adalah ini materi kekongruan bangun data. Baik, lalu kita ambil tadi ya nama, kelas, nomor presensi. Jadi saya tidak buat lagi di sini Bapak Ibu. Langsung import. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada. Ada nama lengkap. Itu. Kemudian ada kelas. Ada nomor presensi. Nah, nomor presensinya saya buat 1 sampai 35 ya. Kenapa 35? Karena kelas 9B 35 bukan Bapak Ibu? Ya. Oh ya, kita setting. Nah, biasanya saya settingnya setelah nomor presensi tadi. Kita lihat settingannya. Make the quiz, betul. Nah, ini letter. Tidak bikin giduh. Kemudian ini saya off-kan semua. Jangan lupa. Ya. Oke. Kemudian responnya kita perbaiki. Collect email iya. Nggak usah ini iya. Jadi anak-anak harus pakai akun belajar. Nah, ini one respon. Kemudian respon yang ini gitu. Nah, editnya ini ya. Editnya kita buat. Selamat pekerjaan kuis telah terkirim. Semoga nilainya memuaskan. Itu ya. Itu di save. Kemudian ini ya betul. Ya, sudah Bapak Ibu. Berarti kita sudah selesai settingnya. Responnya belum ada. Nah, yang jadi masalah sekarang isinya apa? Untuk yang ini ya Bapak Ibu. Nah, kita buat jeda tuh Bapak Ibu ya. Jeda. Kemudian ini judulnya kita samakan dengan yang ini. Judulnya kita samakan. Oh, petunjuknya nggak usah. Nah, kan begini ya Bapak Ibu ya. Jadi
ini saya akan import juga Bapak Ibu, tapi soalnya belum ada. Soalnya ada di tahun kemarin. Tahun kemarin saya menggunakan akun pribadi yang ini. Jadi saya akan buka tab di akun yang ini. Kemudian nanti saya akan ambil ya Bapak Ibu. Akan ambil soal dari salah satu kelas. Nah, ini misalnya saya akan ambil dari yang kelas A saja seperti biasanya. Tuh, kelas A, lalu kita lihat tugas kelasnya. Ini tentang kekongruenan bangun datar. Saya lihat kekongruenan bangun datar. Ini Bapak Ibu, saya akan ambil kuis dari sini. Nah, jadi ini kita klik. Lalu kita klik kuisnya. Kemudian biasa, ini untuk mempernemak atau memperbaiki. Nah, ini Bapak Ibu, ini soalnya akan saya ambil. Jadi bukan nama lengkap dan sebagainya. Yang saya ambil adalah ini, soal yang di bawah ini. 2 trapesium ini, ada 5 soal ini akan saya ambil semua. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau saya buat lagi kan males. Padahal yang tahun kemarin masih ada dan itu bagus. Jadi caranya saya menggunakan titik 3 ini. Lalu tambahkan kolaborator. Nah, ini tambahkan editor, lalu saya klik. Ini sudah ada nih. Ini adalah akun belajar saja yang tadi ya. Jadi diklik saja ini. Nah, kemudian pesannya biasanya nggak saya tulis atau saya tulis titik saja. Kemudian kirim. Sudah terkirim, lalu saya buka sini. Buka email Bapak Ibu. Email sudah saya siapkan di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa lihat dari sini ya. Ini saya ambil dari sini emailnya. Nah, ini saya dapat dari Matematika Menyenangkan. Kuis materi kekongruenan bangun datar ya. Kita buka. Ini Bapak Ibu kuisnya. Ini kuisnya sudah sampai paketnya ke kita. Ini open saja Bapak Ibu. Open. Open ini. Ini sampai. Nah, ini sudah teropen. Ini adalah kuis yang akan kita pakai soalnya tadi ya. Nah, ini sudah ada di Google email belajar ya. Sudah ada. Kita diamkan saja. Ini kalau sudah dibuka seperti ini ada di Google Drive ya Bapak Ibu. Kita kembali ke tadi soal kita. Nah, kita akan import sekarang. Sini. Nah, ini. Yang paling kiri ini adalah yang baru saja kita buka ya Bapak Ibu. Yang tadi. Berarti ini klik. Kemudian ini select. Nah, ini kita ambil yang mana? Oh, kita ambil yang tadi yang 5 ya Bapak Ibu. Seandainya kita bisa ambil section quiz gitu ya Bapak Ibu, tapi ini belum dibuat, punya kita ini belum dibuat. Lalu kita ambil yang section quiz gitu, bisa Bapak Ibu ya. Tapi karena ini sudah dibuat ya, mau tidak mau kita klik satu-satu ini Bapak Ibu. Nih kita klik semua gitu. Nah, kalau Bapak Ibu soalnya banyak, enaknya tadi sectionnya jangan dibuka dulu. Dibuat dulu ya. Ini sudah 5-5-nya import. Nah, sudah ya Bapak Ibu kita lihat. Sudah ada nih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin video ini kita akhiri saja dulu. Kita sudah melihat, oh iya yang tadi ini kita kembali ke sini. Lalu bisa desain. Saya akan memperlihatkan ini silang saja nggak apa. Kemudian saya akan melihatkan ini Bapak Ibu yang terakhir sebentar ya. Sebelum video ini ditutup dulu. Oh, rotasi. Nah, ini. Kita lihat yang rotasi ini ternyata di sini angkanya. Ada 31 yang sudah mengerjakan, 2 belum, 0 tidak ada yang belum dinilai ya. Coba dilatasi ini gimana? (24) sudah mengerjakan, 7 belum, 2 belum dinilai. Nah, ini kebetulan ada 2 yang belum dinilai.
cara nilainya mudah sekali, coba lihat Bapak Ibu. Nah, enaknya kalau kita menggunakan akun belajar, siswa juga menggunakan akun belajar, ada fasilitas ini, import grade. Tapi kalau kita menggunakan akun biasa, coba saya perlihatkan yang akun biasa ya Bapak Ibu. Tadi mana ya? Ini ya. Ini tadi ya Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, tidak ada Bapak Ibu di sini. Tidak ada tulisan import grade gitu. Jadi kita harus nilai satu-satu gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini ada kan? Nah, ini bedanya. Ada. Nah, kalau yang ini tidak ada. Tidak ada. Kalau menggunakan akun belajar ada. Ini saya tidak perlu nilai satu-satu, 100 gitu. Apa namanya, lihat dari itunya Google Form, lalu saya kasih nilai sini. Lihat lagi di Google Form saya kasih nilai. Lama sekali ya. Ada 170 anak. Capek deh ya Bapak Ibu, import saja. Lalu import. Nah, itu. Nah, ini nilainya langsung sudah ada. Oh, nilainya 100 ya. Nah, turn in return. Return ke anak. Ya, berarti sudah ada 26 anak yang mengumpulkan, yang sudah dinilai. 7 anak ini baru dikirimkan tugasnya ini. Ada Ivania, Nima, Sadara gitu, sampai Maharani itu belum. Nah, yang ini sudah dinilai, yang di bawah itu grade ya, sudah dinilai. Ada 26 ini ke bawah. Biasalah kelas E nilainya ya bagus-bagus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sementara video ini, video penilaian untuk yang pertama ini kita akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi di video penilaian yang kedua Bapak Ibu. Di video penilaian yang kedua kita akan membahas bagaimana memberi tugas dengan menggunakan fitur assignment. Bukan quiz assignment tapi assignment Bapak Ibu ya. Nah, ini pemberian tugas untuk siswa secara kelompok bagusnya. Terus juga bisa tugas proyek, dan kita bisa menggunakan rubrik di sini Bapak Ibu ya, rubrik. Jadi unsur keadilan ada di sana kita kalau menggunakan rubrik penilaian. Kemudian juga kita juga akan menyinggung Jambot ya nanti di video berikutnya. Nah, sekian dulu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.